Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan waktu untuk dapat mengikuti perkuliahan mekanika kerak bumi. Sebelumnya kuliahnya dengan Bu Ici ya teman-teman semua ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, kayaknya yang saya lihat di ini udah udah diberikan materi cukup banyak ya dengan Bu Ici saya lihat dari differential stress, gitu, diagram Moore dan lain-lain. Nah, kita bakal coba lanjut. Jadi ini perkuliahan yang ke-9 ya, betul ya teman-teman ya? Ya dong, setelah UTS kan harusnya ini perkuliahan ke-9 gitu ya. Tapi nggak tahu lah, nanti saya coba cek lagi. Sekarang kita coba ngelihat apa sih, kayak gimana sih sebenarnya mekanika kerak bumi atau earth cross mechanical gitu. Kalau kita lihat langsung dari contohnya dan apa yang bakal kita pakai gitu. Nah, sekarang kita bakal coba lihat bagaimana kita mempelajari cross mechanism gitu ya dari geologi struktur atau struktural geologi. Nah, kenapa kita coba ambil pendekatannya dari geologi struktur? Karena yang jelas kan geologi struktur itu adalah salah satu bagian ilmu yang sangat penting dari geologi, di mana kebanyakan untuk geologi struktur itu kita bakal mempelajari tentang deformasi batuan atau perubahan bentuk dari batuan. Nah, karena adanya perubahan bentuk batuan, itu ada penyebabnya ya kan. Seperti contoh, kalau secara teorinya kan, batuan sedimen diendapkan secara lateral pada hamparan yang luas gitu. Tapi mereka punya perlapisan yang datar-datar aja gitu. Tapi ada sebagian kasus gitu, bukan sebagian ya, banyak batuan sedimen yang akhirnya berubah bentuk gitu. Jadi dari misalkan dia terendapkan rata-rata aja seperti ini, tiba-tiba bakal jadi ada seperti perlipatan gitu. Nah, jadi pertanyaan kan, kenapa bisa terjadi deformasi atau perubahan bentuk dari batuan? Nah, kita coba ambil pendekatan dari mekanika kerak bumi atau cross mechanism dari geologi struktur. Nah, untuk geologi struktur sendiri kan itu biasanya intinya itu ya ada mendeskripsikan, menganalisa, dan menginterpretasi. Nah, kita coba lihat di sini. Jadi konsep dasar atau basic konsepnya dari tekanan dan regangan. Tekanan dan regangan ini itu adalah konsep dari tektonik gitu. Dan modern struktural geologi. Nah, konsep dari stress and strain ini disebut dengan continuum mechanics. Apa itu continuum mechanics? Silakan teman-teman cari sendiri ya. Itu rasanya udah pernah dibahas gitu. Nah, di sini kalau kita bahas tentang tektonik, maka harus belajar dari sejarahnya. Pembentukan dan
perubahan sebuah cekungan atau basin. Kenapa pembentukan dan perubahan sebuah cekungan? Karena nanti mekanika kerak buminya kita bakal lihat dari sejarah pembentukan dan deformasinya. Bagaimana inisial pembentukannya, inisial gitu ya. Terus deformasinya seperti apa? Kemudian deformasinya seperti apa gitu. Kenapa ini? Gitu ya. Jadi pertanyaannya kenapa ini gitu. Nah, kita coba lihat di penjelasan struktur geologi modern atau modern struktural geologinya apa gitu. Kalau kita lihat ini ya, kita ambil untuk eksplorasi sebuah lapangan gas gitu. Kita bakal main di prospect, traps and play, fluid flow, kinematic analysis, structural reconstruction, fracture analysis and concept, tectonic basin dynamic, risk analysis. Nah, teman-teman coba lihat di structural reconstruction-nya. Dan ada di sini untuk pengembangannya, ini nantilah ya. Ini saya cuma pengen ngeliatin aja gitu. Nah, dari sini, ya kan, bukan dari sini sih, dia akan berimplikasi gitu. Nih, dari sini kita bakal lihat nih, ternyata untuk perubahan deformasi sebuah batuan, itu konsep dasarnya ya tekanan dan regangan gitu. Tapi kan bedanya ketika kalau sekarang kan kita lihat batuannya sudah terdeformasi. Misalkan seperti ini ya. Sebentar. Kalau kan batuannya sudah terdeformasi seperti ini. Karena ada tekanan gitu. Nah, basic stress and strain nanti kita bakal coba lihat struktural reconstruction-nya atau rekonstruksi strukturalnya. Gaya apa yang bekerja di sini gitu. Sehingga menyebabkan batuannya terdeformasi seperti ini. Jadi kalau di pertemuan sebelumnya kayaknya kita bakal mencoba melihat stres gitu ya. Stres dan strain pada batuan, maka ini dibalik gitu. Ini batuannya sudah terdeformasi, tapi kita pengen tahu bagaimana bentuk stres dan strain yang pernah terjadi pada sebuah basin atau cekungan. Atau di sini batuan lah gitu. Nah, jadi apa itu continuum mechanics atau mechanical continuum gitu? Katanya di sini hampir sama dengan Newtonian mechanics atau teori mechanics Newton yang biasa gitu. But dispenses with the assumption of rigid bodies in continuum mechanics. The goal is to understand what happened within deformable bodies gitu. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, ini hampir sama dengan mechanical Newtonian atau mechanical klasik biasa gitu. Tapi dispense gitu. Ini asumsinya. Dispense with the assumption of the rigid atau undeformable bodies in continuum mechanics. The goal is to understand what happened with deformable bodies. Jadi tujuannya untuk bisa mengetahui apa yang terjadi terhadap tubuh batuan. Bodies ini kita anggap aja tubuh batuan ya. Karena continuum mekanik juga dipakai di apa sih istilahnya kalau di teknik mesin itu, di material gitu. Apa yang terjadi terhadap sebuah body atau sebuah badan atau sebuah batuan yang bisa berubah atau deformable gitu.
Nah, kalau kita masukkan continuum mechanics ini ke geologi struktur, maka pertama kita harus berhadapan atau deal with large amounts of deformation. Kita akan berhadapan atau menghadapi dengan dataset gitu ya, atau data yang sangat besar, yang sangat banyak dari deformasi. Kenapa demikian? Karena deformasi itu kan ada yang namanya folding gitu. Ada yang namanya apalagi fault gitu, patahan. Yang paling kecil apa teman-teman? Deformasi itu. Ada yang namanya crack ya gitu. Itu yang paling kecil tuh. Atau rekahan. Nah, ini seperti yang telah kita bahas pada poin kedua itu. Yang kita ketahui itu adalah hasil akhir dari deformasi. Artinya kalau kita lihat sekarang, itu adalah hasil akhir dari deformasi yang telah terjadi beberapa juta tahun yang lalu gitu. Atau masih sampai sekarang masih berlangsung gitu. Nah, asumsinya bahwa kita harus mencari initial state atau bentuk awal dari shape atau size dan geometri sebelum terjadi deformasi. Nah, kemudian yang kita ketahui antara apa yang terjadi antara current dan initial state itu sangat sedikit. Contohnya tadi, pertama dia diendapkan seperti ini. Ini initial state-nya ya, atau bentukan awalnya ketika dia diendapkan. Sekarang dia bisa jadi seperti ini. Nah, yang jadi pertanyaan, ketika ini inisial menjadi current, sebenarnya apa sih yang terjadi gitu? Nah, dari situ banyak gitu kan, banyak yang yang kita bisa masukkan di sini. Saya bisa ambil dari sejarah tektoniknya seperti apa, tektonik regionalnya. Kemudian kita bakal lihat nih, stres dan strain-nya seperti apa, arah stresnya, kemudian strain-nya seperti apa, apakah dia brittle atau dia ductile gitu ya. Nah, seperti itu, maka ketika kita gabungkan antara continuum mechanics dengan geologi struktur, maka kita diharapkan bisa menjelaskan tentang apa sih, bagaimana sih mekanika kerak buminya gitu. Karena kerak bumi itu kan kerak bumi itu kan sifatnya dinamis gitu ya. Kerak bumi juga dibagi atas beberapa lempeng gitu ya, ada lempeng samudra, ada lempeng benua yang semuanya dinamis. Nah, dari situ diharapkan kita bisa memahami bagaimana mekanika kerak buminya atau crush mechanism-nya. Nah, ini saya rasa udah dijelaskan sama Bu Ici lah ya. Dua konsep yang sangat dasar gitu, elemental dari continuum mechanics ini adalah strain dan stress, regangan dan tekanan gitu. Katanya di sini strain quantifies the relative motions among particles in body, namely kinematic. This ultimately is a descriptive way of thinking. Stress quantifies the force within a body, namely dynamics or mechanics gitu. Dynamics/mechanics is ultimately a genetic way of thinking. Nah, jadi ini ya kita coba bahas sedikit kenapa ada penjelasan yang kayaknya kurang umum ini ya. Strain gitu, mengkuantitasi gitu. Relative motion among particle in body, namely ini adalah yang kinematicsnya.
Jadi strain ini akan mengkuantitasi pergerakan relatif gitu ya, partikel pada sebuah body atau batuan. Nah, ini katanya ini adalah descriptive way of thinking. Kita harus bisa mendeskripsikannya dari strain ini apa sih sebenarnya. Sedangkan stres itu bakal mengkuantitasi force within a body, namely dynamic atau mekanik. Force atau apa ya kalau force itu bahasa Indonesianya? Gaya ya, gaya. Ini adalah genetic way of thinking. Coba lihat ini adalah genetik. Ini adalah yang deskriptif. Artinya asalnya dari stres ini, atau bagi yang rajin ke gereja gitu ya, ada yang yang itu Genesis ayat 1 gitu ya. Atau kejadian 1 gitu kan, biasanya kejadian 1. Makanya yang ini disebut dengan genetik atau asalnya seperti ini. Jadi ketika ada stres, maka dimulai itu genetic way of thinking. Dimulai, bagaimana sih sebenarnya? Ternyata pertama dia dikenai oleh tekanan atau stres. Kemudian kan apabila sebuah benda diberikan tekanan, maka sudah hampir pasti dia akan mengalami strain, walaupun dia bisa tidak terlihat atau terdeteksi gitu, tapi tetap ada. Makanya ketika diberikan stres, maka dari strainnya ini, pembacaan strainnya, maka kita harus bisa memberikan descriptive way of thinking-nya. Sebenarnya apa sih yang menyebabkan strain ini? Stresnya bentuknya seperti apa sehingga nanti hasilnya dia bakal jadi strain. Nah, ini kayaknya ini udah umum lah. Ini pernah dikasih lihat sama Bu Isi kan di perkuliahan sebelumnya. Ini adalah yang paling umum ini. Ini adalah uji ini sebentar. Ini uji kayaknya ini uji uniaksial ya, UCS itu. Ini axial compressive strength. Ini kan udah pernah lihat gambar seperti ini belum di perkuliahan sebelumnya? Udahlah saya rasa ya. Halo teman-teman, ini udah pernah lihat enggak? Halo, halo. Masih mengikuti ini, mengikuti perkuliahan enggak? Kira-kira udah pernah lihat enggak yang seperti ini bentuknya? Gimana? Kira-kira pernah ngelihat enggak atau pernah dikasih lihat enggak bentuk stres dan strain yang ini? Pengujian stres dan strain yang sangat umum pada sebuah batuan gitu. Atau udah pernah dengar istilah UCS ini enggak? Uniaxial compressive strength. Enggak, di perkuliahan sebelumnya, jangan terlalu jauh mikirnya. Di perkuliahan sebelumnya kan ada tuh, saya lihat itu ada principal stress itu. Ada materi tentang principal stress gitu. Udah pernah ini enggak teman-teman? Dengar ini enggak? Soalnya penting, kalau udah pernah saya bakal skip aja ini. Karena belum, Pak. Belum ya?
Ini kayak gini nih. Jadi untuk uji uniaksial compressive strength maka disiapkan sebuah sampel batuan yang biasanya bentuknya seperti ini ya, coring seperti ini. Atau seperti inilah, seperti tabung lah kalau teman-teman itu tabung gitu ya. Atau botol minum lah, botol minum bukan botol aqua tapi botol minum yang sering teman-teman bawa itu. Nah, kemudian dia bakal ditekan pada satu arah saja karena ini kan uni ya, uni aksial gitu. Uni itu kan satu gitu. Maka nanti bakal dicatat gitu. Tekanannya berapa, kemudian strain-nya berapa. Sehingga nanti didapat, kalau teman-teman ingat itu ada kurva perubahan itu ya. Mana ini adalah ultimate strength-nya. Ada plastik ini ya. Saya lupa nanti mungkin ada tuh. Tapi ini adalah ultimate strength, artinya ketika batuan itu ditekan gitu ya, mencapai batas ini F gitu. Ini strain, batas kekuatan tertentu dia bakal crack atau bakal kalau istilahnya ditambang itu dia bakal fail gitu ya, failure gitu. Nah, ini adalah study of deformation of the rock gitu. Kalau stres gampang lah. Force per area gitu. F per A. Kemudian ada yang strain itu change atau perubahan tempat, panjang, volume atau angle-nya. Nah, ini adalah untuk terminologinya ya. Force itu mass times massa dikali dengan percepatan. Ya, itu adalah hukum kedua dari Newton gitu. Stress itu force per unit area, simbol tau. Anisotropic stress, ini bisa dibaca sendiri lah. Nah, kemudian kita masuk di sini nih. Apa sih yang dimaksud dengan deformasi dari sebuah batuan gitu? Nah, sebenarnya deformasi atau perubahan batuan itu apa sih maksudnya gitu kan? Nah, deformasi batuan di sini menurut si Davis dan Reynolds itu ya, itu ada 4 gitu. Ada translation, ada rotation, ada distortion, ada dilatation gitu. Misalkan kita punya original objeknya seperti ini nih. Ketika dia punya rigid body yang rigid atau sangat susah di deform gitu, sangat sulit di deformasi, maka ketika dia ditranslasikan ya masih tetap seperti ini. Sorry, salah. Ini ketika ditranslasikan dia bakal berubah. Gitu. Kalau yang ini dia tidak mengubah volume kan sebenarnya. Dia hanya mengubah letak gitu. Nah, kalau yang ini dia bakal mengubah volume gitu. Nah, kalau yang ini dia volume dan letaknya. Nah, dengan asumsi seperti ini ya, dengan ilustrasi seperti ini, kita bakal bisa mencari kira-kira yang menyebabkan keadaan awalnya gitu ya, inisial gitu ya. Ini kan original object, inisialnya ini berubah menjadi ini atau yang ini. Itu apa sih? Penyebabnya apa gitu. Nah, dari sini kita bakal bahas tentang crash mekanisme tadi. Nih, kemudian apa sih relasi dari tekanan dan tegangan?
Nah, jenis-jenis stres yang paling biasa pada sebuah kerak bumi atau itu ya, itu adalah compression dan tension atau tekanan dan tarikan. Nah, kemudian apa sih implikasi kalau tekanan? Tentu ada shortening gitu. Kalau tension ada lengthening atau dia bakal berubah. Biasanya ketika ditarik itu kan pasti memanjang gitu ya. Kayak karet gelang aja lah. Ketika kalian tarik gitu ya, itu bakal memanjang. Ini kemudian ini bisa dibaca aja lah. Ada mechanical behavior of rocks gitu. Sifat mekanik dari batuan gitu. Ada rheology, apply for elastic and viscous material. Rheology is material response that relates stress and strain. Kemudian stress itu material konstan dikali, dan strain itu kalau teman-teman ingat itu ada di hukum Hooke gitu. Ini bisa dibaca lah, elasticity, instantaneous recoverable gitu, non permanent material response. Elasticity derived from chemical bonds among atoms in rock. Viscosity time dependent permanent material response. Most rock behave with both of the characteristic. Bisa dibaca nanti. Nah, ini diagram stress dan strain. Nah, ini bisa dilihat ya apabila kita punya batuan yang brittle gitu. Ketika ditekan gitu ya, dia bakal patah gitu atau terjadi crack di sini. Tapi yang sifatnya plastis atau ductile gitu, ketika ditekan dia bakal berubah bentuk tapi tetap tidak patah gitu. Tidak fail atau tidak mengalami crack gitu. Nah, ini nih, biasanya di sini nih. Ketika kita berikan stres atau tekanan yang terus naik gitu, dia bakal berubah ya, mengalami strain atau regangan. Biasanya ini dalam persen. Persen terhadap apa? Terhadap kondisi inisialnya. Nah, biasanya ya ketika kita berikan tekanan yang naik gitu. Sampai ku rusak ya. Aku sampai gendut. Ini ya, biasanya ketika kita berikan tekanan gitu atau stres, ketika dia belum mencapai batas ini ya, batas yield strength-nya gitu, dan belum mencapai batas ultimate strength-nya, dan tekanan tersebut kita hilangkan, maka biasanya dia bakal balik ke kondisi inisial. Ibaratnya pegas lah, atau per ya. Ketika teman-teman tarik sedikit gitu ya, belum mencapai yield strength-nya dan belum mencapai ultimate strength. Ketika teman-teman lepaskan tarikan tersebut, maka pegasnya kebanyakan bakal kembali ke kondisi awal. Terus teman-teman tarik lagi tuh per atau pegasnya, hampir putus gitu kan. Ketika teman-teman lepaskan tarikan tersebut, maka dia tidak akan balik ke kondisi awal gitu. Tapi dia bakal berubah di sini. Nah, ketika telah mencapai batas dari ultimate strength-nya, maka pegas yang teman-teman tarik itu bisa putus gitu. Nanti gampangnya seperti itu. Silakan nanti kalau mau coba carilah gitu ya, pegas atau per. Biasanya di pulpen yang zaman itu ada tuh yang bisa dipencet-pencet itu. Gampangnya seperti itu. Nah, sekarang kita coba lihat di sini. Kalau ini tadi masih ya sampel dari batuan biasa lah ya. Kita sekarang lihat ke tektonik lempengnya. Katanya look at
look at the big pictures gitu. Sekarang waktunya kita lihat ke gambar yang lebih besar. Katanya organic bells evolve through the interference of slowly moving rigid plates composed of lithosphere. Lithosphere is made of continental and or oceanic crust as well as uppermost mantle material. It can be thought of as the Earth mechanically competent outer ring which sluggishly move apart the mantle known as astronosphere that is capable flowing continuously gitu. Katanya ini organic bell itu evolve atau terus berevolusi, evolve itu ya, berevolusi. Walaupun ada interference dari slowly moving rigid plates composed of lithosphere gitu. Lithosphere is made of continental and oceanic crust. Yang ini ya, lithosphere teman-teman udah tahu lah. As well as uppermost mantle material. It can be thought as of the Earth mechanically competent outer ring which sluggishly move on the part of mantle known as astronosphere. Nah, jadi seperti ini. Kalau teman-teman bingung yang tadi, kita lihat yang ini aja gitu. Nah, kita punya, teman-teman pasti udah tahu lah di ini ya, di geologi struktur 3 batas dari pertemuan lempeng gitu. Ada yang konvergen, divergen, transform gitu. Kalau yang konvergen itu dia saling bergerak mendekati gitu. Kalau yang divergen bergerak saling menjauhi. Kemudian yang transform itu dia berpapasan ya. Tapi bergerak berlawanan arah gitu. Nah, itu adalah batas dari tektonik lempeng. Nah, yang jadi masalahnya itu ini. Ternyata pergerakan dari tektonik itu dia punya arah gitu. Arahnya ini yang bakal kita pakai untuk menjelaskan mekanika kerak buminya. Jadi seperti itu. Dari ini, dari plate tektonik ini, atau secara garis besar kita anggap dari tektonikanya gitu. Itu bisa kita pakai untuk menjelaskan mekanika kerak buminya. Dari mana? Dari yang tadi. Inisial sama current state itu. Pertama dari current state ya. Dari current state kita bisa predik inisialnya. Kemudian kita bakal jelaskan apa sih yang terjadi di sini. Nah, ini adalah nanti teman-teman bisa lihat lah, ini bakal saya share di LMS-nya. Ini ada stress type, tipe stres, dan distribusinya di kerak bumi gitu. Nah, kemudian yang penting itu adalah Earth is dynamic gitu ya. Bumi ini dinamis, selalu bergerak gitu. Buktinya apa ya? Ada gempa bumi, ada gunung api. Ini adalah present day of stress, nanti teman-teman bisa lihat lah. Kemudian ada yang namanya kategori dari struktur gitu ya. Nah, 3 tipe struktur yang sangat penting atau fundamental itu adalah yang pertama kontak gitu. Apa sih kontak itu? Kontak itu adalah batasan yang memisahkan satu tubuh batuan dari batuan lainnya. Normal depositional contact, unconformity, intrusive contact, fall, and shear zone gitu. Jadi ini batas lapisan lah dari sebuah tubuh batuan satu dengan batuan lainnya. Kemudian ada namanya struktur primer gitu. Nah, teman-teman udah belajar lah apa itu struktur primer. Itu struktur yang terbentuk pada saat batuan tersebut diendapkan gitu ya. Nah, kemudian ada struktur sekunder. Struktur
struktur sekunder itu struktur yang terbentuk pada batuan ketika batuan itu telah selesai diendapkan. Itu biasanya disebut dengan deformasi atau metamorfism gitu. Nah, ini nanti teman-teman bisa baca ya. Itu struktural analisis itu apa aja sih? Itu ada deskriptif analisis, kinematik analisis, strain analisis, dynamic analisis, mechanism analisis, dan tektonik analisis. Nah, kemudian ada dari skala dari observasinya, skala pengamatannya. Kita mulai dari yang paling besar dulu ya. Yang paling besar itu adalah bumi ya. Kita punya di sini core gitu. Ada crust, ada kerak, ada mantle. Kemudian kita kecilkan lagi nih, yang bakal kita bahas adalah kerak buminya. Mekanika kerak bumi. Nah, dari kerak buminya kita lihat nih, oh ternyata kerak bumi itu dibentuk dari beberapa jenis batuan. Ada batu sedimen, ada batuan, banyaknya batuan beku, batuan metamorf gitu. Nah, batuan sedimen ini kita coba kecilkan lagi. Ternyata batuan sedimen juga banyak jenisnya. Ada sandstone, ada slate, dan segala macamnya. Kemudian kita bakal kecilkan lagi nih dari sandstone-nya. Oh, ternyata sandstone itu ada yang namanya mica film, quartz grain, kinkit biotit gitu. Nah, kita kecilkan lagi nih. Ada yang namanya crack gitu. Kecilkan lagi, makanya ada namanya skala observasi. Nah, ketika kita ngomong tentang mekanika kerak bumi, maka biasanya ini yang mikroskopis itu jarang dipakai gitu. Walaupun ada beberapa kasus yang kita bakal lihat bagaimana mekanikanya dari keadaan atau kesejajaran dari mineral pembentuknya, tapi sangat jarang gitu. Nah, ini yang tadi ya, ada yang global scale gitu. Entire world, regional or provinsial, itu geographic province or mountain range, ada yang makroskopik atau map scale. Kemudian ada yang mesoskopik, outcrop dan hand sample. Mikroskopik lagi, visible with optical microscope, submikroskopik itu kita pakai TEM atau SEM gitu. Nah, ini adalah sumber dari pembahasan kita pada hari ini. Kira-kira ada pertanyaan enggak, teman-teman? Oh, izin bertanya, Pak. Silakan. Bagian stress-strain diagram itu kurang paham, Pak. Oh. Boleh, Pak? Oke. Sebentar. Nah, kita saya ubah dulu. Ya. Nih misalkan si Salomo punya sampel mana ini ya? Punya sampel batuan nih. Yang bentuknya seperti tabung lah ya, udah dipreparasi gitu ya. Preparasi dan segala macam. Nah, kita pengen tahu kekuatan dari batuan tersebut ya gitu. Berapa sih kuat tekan dari batuan ini gitu. Maksudnya kuat tekan itu ya berapa sih dia bisa menahan tekanan sampai dia ada crack atau patah atau dia fail gitu, ada failure gitu. Nah, kita pakailah uji ini biasanya uniaksial ya karena ini cuma satu arah gitu. Jadi kalau uniaksial gitu,
UCS tadi, uniaxial compressive strength, itu dia bakal menguji kekuatan batuan dengan memberikan tekanan yang satu arah. Kalau itu temannya nanti ada yang namanya triaksial atau tiga arah gitu. Selain kalau yang triaksial ya, itu dia bakal diberikan arah dari sini juga dan sini. Tapi ini kita pakai yang uniaksial ya, yang satu arah, karena kita pengen tahu konsep dasar dari stress dan stress strain diagram gitu. Nah, ketika ini kan pada alat ujinya gitu ya. Alat ujinya ada, kita bisa lihat penambahan tekanan yang biasa itu di MPa gitu. Megapascal gitu satuannya. Kita ujilah, kita beri tekanan di sini. Jadi akan dicatat grafiknya. Strainnya juga bakal dihitung gitu. Dia terus naik gitu ya. Nah, yield strength ini, Salomo tahu Per atau Pegas enggak? Gitu. Pernah mainin Per atau Pegas di pulpen yang kecil Tahu itu? Pak, tahu Pak. Pernah mainin ditarik-tarik itu kan? Pernah Nah, Pak. kalau misalkan kita tarik-tarik biasa gitu kan, ketika tekanannya kita lepas, maka dia bakal balik ke posisi awalnya Posisi awal. gitu. Tapi kalau kita kelebihan nariknya gitu, dia bakal ini berubah kan ya. Ketika kita kelebihan kekencengan gitu nariknya gitu kan. Maka ketika kita lepaskan, dia tidak akan balik ke posisi awal gitu ya. Ya kan, ketika ya kita main-mainin lah, tapi nariknya kekencengan, kita lepasin ternyata nggak bisa balik posisi awal. Kadang kita kita pencet-pencet agar dia bisa masuk lagi, balik lagi ke pulpen kan gitu kan. Maka di sini ketika dia sudah mencapai batas yield strength ini, ketika tekanannya kita hilangkan gitu ya, kita nggak kasih tekanan, maka dia bakal balik ke sini nih. Di sini. Artinya di sini ada perubahan terhadap inisial gitu kan, terhadap inisial. Oh, ternyata dia berubah gitu. Nah, di batuan juga seperti itu. Ketika kita beri tekanan yang sudah melebihi yield strength-nya, kemudian tekanan tersebut kita hilangkan ya, hilang. Dan sini udah naik sampai 325 MPa gitu. Kemudian tekanan ini kita hilangkan tuh, maka batuannya nggak akan balik ke posisi awal, tapi dia bakal ke sini nih. Itu ada perbedaan gitu. Nah, kemudian kita tambah lagi nih, tambah teruskan tekanannya sampai dia mencapai ultimate strength di sini. Nah, ketika dia sudah mencapai ultimate strength ini, maka dia bakal terjadi crack gitu. Nah, saat pertama terjadi crack gitu ya, atau saya lebih suka nyebutnya itu fail gitu ya. Ketika dia fail pertama itu, maka itu adalah ultimate strength-nya. Nah, dari sini kita bisa lihat nih, oh ternyata jenis batuan, misalkan yang Salomo punya ini adalah sandstone gitu ya. Sandstone yang Salomo ambil di mana lah? Diambil sampel sandstone-nya di lokasi X gitu. Oh ternyata sandstone yang Salomo ambil ini dia punya kuat tekan batuannya itu di sekitar 350 MPa gitu, megapascal. Nah, ketika dia udah crack maka itu ya dia rupture strength gitu. Ya ketika dia udah ini ya, batuannya ini udah ini, maka dia perlahan-lahan gitu, nanti dia bakal turun gitu. Sampai akhirnya dia stabil. Ini biasanya dipakai untuk pembuatan tunnel, atau kalau di anak-anak mesin itu kan untuk mereka tahu kekuatan materialnya gitu. Material apa gitu, material mesin gitu, apa material yang lainnya. Biasanya anak-anak mesin juga sering pakai nih. Oke, gitu ya Salomo ya. Kira-kira bisa menjawab enggak? Bisa Pak, bisa Pak. Oke. Thank you.
Ada pertanyaan lain enggak? Ini baru pengantarnya, Pak. Besok kita masuk ke ininya, masuk ke apa sih? Maka crash mechanism yang dipengaruhi oleh continuum mechanics-nya yang ada di yang ada di kerak bumi pastinya. Karena kita belajar mekanika kerak buminya. Masih ada pertanyaan teman-teman semua? Silakan. Oke, kalau nggak ada, saya rasa untuk pertemuan pertama dengan saya di mekanika kerak bumi ini saya rasa cukup ya. Oh ya, kalau bisa bisa nggak kira-kira kita kuliahnya untuk mekanika kerak bumi ini dalam seminggu 2 kali gitu, sehingga nanti kita nggak buru-buru menyelesaikan sebelum UAS gitu. Silakan nanti dicari waktunya selain hari Sabtu gitu. Kalau saya pengennya selain hari Sabtu itu di hari Rabu atau Kamis lah. Silakan didiskusikan ya. Saya pengennya supaya nggak terlalu buru-buru nanti. Saya takut kalau buru-buru kayak tahun-tahun sebelumnya hasilnya nggak terlalu bagus ya. Oke, silakan didiskusikan. Nanti siapa ya ketua kelas atau ketua tingkatnya silakan hubungi saya ya untuk penambahan ininya. Penambahan waktu ininya supaya nanti jangan buru-buru. Saya kasihan nanti kalian kalau buru-buru itu materinya banyak ini. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya rasa untuk pertemuan pertama dengan saya ya di kuliah mekanika kerak bumi pada siang hari ini cukup gitu. Nanti ini bakal saya share di e-learning ya materinya, langsung saya share kok. Nanti juga video YouTube-nya, rekaman videonya bakal saya upload di akun YouTube saya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya rasa untuk pertemuan siang ini udah cukup. Terima kasih atas waktu yang telah teman-teman luangkan untuk mengikuti perkuliahan pada siang ini. Bagi yang berpuasa, silakan bukan melanjutkan ya karena kalian udah puasa gitu. Silakan berpuasa kalau bisa sampai sore nanti. Bagi yang tidak gitu silakan ya udah waktunya jam makan siang lah, silakan makan siang gitu. Karena masih di pandemi, saya harap tolong selalu jaga kesehatannya ya teman-teman semua ya. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih sekali lagi. Selamat siang, saya tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Siang, Pak. Waalaikumsalam. Siang, Pak. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya. Saya izin live ya teman-teman semua ya. Silakan melanjutkan kegiatan pada siang ini. Baik, Pak.